Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamratuhul ilmu. Al imanu utawi iman uryanun, al imanu uryanu iku adalah perkara kang budo, walibasuhu utawi pakaiane iman at-taqwa iku ketakwaan, wa zinatuhu utawi kepaese iman al-haya'u iku isin, wa samratuhu utawi hasile iman al-ilmu iku ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi utawi paling parek menungso min darajatin nubuwati saking derajat kenabian, ahlul ilmi ku adalah ahlul ilmi wal jihad lan ahli jihad. Amma ahlul ilmi anapun utawi ahli ilmu fadallu, maka iku nuduhaken sapa ahlul ilmi annasa ing masyarakat alama ing atase aturan, pelajaran, keyakinan, ideologi, sikap, sifat jaat kang teko bihi kelawan gawa ma'ar rusulu sapa para rasul. Jadi berusaha memaparkan, berusaha menampilkan sifat-sifat rasul itu seperti apa. Ini loh sifat-sifatnya rasul seperti inilah. Jadi tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terbawa angin, yang punya prinsip, punya pegangan. Ini loh yang dibawa oleh para rasul ini, seperti ini loh karakternya. Ama ahlul jihadi, ya ini tapi berat perjuangan semacam itu, meluruskan suatu sikap, meluruskan suatu ideologi, tidak mudah. Apalagi ketika di situ dianggap tidak lumrah. Wa amma ahlul jihad yanapun utawi ahli jihad iku fajahadu, maka iku berjuang sapa ahlul jihad bi asyafihim kelawan pira-pira pedange ahlul jihad alama ing atase aturan, ing atase perkara jaat kang teko bihi kelawan gawa ma'ar rusulu sapa para rasul. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Lamau tekabilatin yakti utawi kematian satu kabilah, satu suku. Jumlahnya bukan 1-2 orang. Kalau suku itu bisa sampai ratusan, mungkin ribuan orang juga. Aisaru iku luwih enteng, luwih gampang, artinya lebih ringan. Yaitu merupakan musibah. Kematian merupakan suatu musibah, apalagi jumlahnya besar. Tapi sebesar-besarnya musibah kematian itu masih lebih ringan min mauti alimin tinimbang mati suwiji wong alim. Satu orang alim mati dampaknya berat ya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, annasu ma'adinu kama adini dzahabi wal fiddah, fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Annasu utawi menungso ma'adinu iku kaya barang tambang, kaya pira-pira barang tambang. Kama adini zahabi kaya pira-pira barang tambang emas wal fiddati lan perak. Ada orang yang kualitasnya seperti emas, ada yang kualitasnya bagaikan perak, ada yang bagaikan tembaga, ada yang bagaikan timah. Fakhiyaruhum utawi pilihan-pilihanin nas, orang-orang hebat, orang-orang bagusnya manusia fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah. Khiyaruhum iku adalah bagus-bagusin nas fil islami ing dalam zaman keislaman, idza faquhu ing dalam nalikane pintar sapa nas. Jadi membawa sifat bawaan. Manusia itu sudah membawa sifat-sifat bawaan. Jadi ketika sebelum Islamnya dia itu orangnya seorang ilmuwan, jujur. Ketika dia masuk Islam, wah berarti menjadi tokoh juga. Kalau pembawaannya pembawaan
pembawaan ilmu, maka ketika masuk Islam pun dia akan terhormat. Sebaliknya ketika pembawaannya dasarnya pembawaan yang tidak baik, pembawaan curang, pembawaan egois, ya ketika masuk Islam pun ya karakternya begitu-begitu juga. Mungkin ada perubahan, tapi sifat dasarnya tetap akan sedikit banyak mempengaruhi. Ya seperti orang Arab itu, sifat dasar mereka orangnya keras. Ya, ketika masuk Islam ada dampaknya. Tapi memang dasarnya orang keras, ya mudah terpancing emosinya juga, mudah perang. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumil qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada. Yuzanu ditimbang yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat midadul ulama'i apa pira-pira mangsiye ulama, ditimbang maksudnya dibandingkan bidami syuhada kelawan getihe wong-wong mati syahid. Ini jadi perbandingannya darah pejuang syahid syuhada adalah tinta yang dituliskan oleh santri, oleh ulama. Makanya ngaji itu yang rajin nyatet, ada tapaknya. Di situ ada tapaknya, ada catatannya, ada suatu bukti, ada suatu bukti. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan minas sunnah hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Man utawi sapa wonge hafidha iku ngreksa sapa man ala ummati ngatasi umat ingsun, ngreksa arba'ina ing 40 apane hadisan hadise minas sunnati saking hadise Kanjeng Nabi, hatta yu'addiya sehingga nyampeaken sapa man ha ing arba'ina hadisan ilaihim maring ummati, kuntu maka ana sapa ingsun lahu kaduwe man syafi'an iku dadi wong kang nyafaati, wa syahidan lan menjadi saksi yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Jadi 40 hadis minimalnya difahami. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala ala ummati arba'ina haditsan laqiyallaha azza wa jalla yaumil qiyamati faqihan aliman. Man utawi sapa wong hamala iku nggawakaken sapa man, barang siapa membawakan min ummati saking umat ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan hadise, laqiya moko ketemu sapa man Allah ing Gusti Allah azza wa jalla, ketemu yaumil qiyamati ing dalam dina qiyamah faqihan hali ahli fikih aliman kang alim. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahullahu. Jadi laqiyallah yaumil qiyamati faqihan aliman, wa fi nuskhatin ukhra yuhsyaru yaumil qiyamati ma'al fuqaha wal ulama. Jadi ada orang belajar 40 hadis. Lah ini kitab Ihya bukan cuma 40 hadis. Banyak sekali, ratusan hadis ya. Banyak sekali hadis dalam Ihya. Entah itu dari berbagai variasi antara yang sahih, hasan, dhaif, campur aduk, tapi judulnya di sini ngaji 40 hadis aja tuh. Nanti di hari kiamat dikumpul-kumpulkan bersama dengan ulama. Golongan ulama. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah taala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Man utawi sapa wong tafaqqaha iku gelem ngaji, belajar sapa man fi dinillahi ing dalam agama Gusti Allah azza wa jalla, kafa moko nyukupihu ing man Allahu sapa Allah ma ing kebutuhan. Ahamma kang nyusahaken apa mahu ing man. Allah mencukupi kebutuhan
yang membebani pikirannya, membebani pikiran orang tadi. Wa razaqalan ngasih rezeki sapa Allah. Maringi rezeki sapa Allahu ingman min haitsu saking jalur la yahtasibu kang ora nyana sapa man. Allah akan memberi dia rezeki dari sumber yang tak terduga. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salamu, ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alimin. Tuh, ini kan, inni alimun uhibbu kulla alimin. Aduh, sekarang zaman sekarang ilmu lagi diinjak-injak, ilmu lagi diinjak. Orang alim tidak lagi dihargai. Dibanding-bandingkan, iblis juga orang alim katanya gitu kan. Dibanding-bandingkannya begitu, dibanding-bandingkan, dikonotasikannya begitu. Al-Aziyah Auha marithi wahyu sapa Allahu sapa. Sekarang lagi zamannya nasab. Siapa yang hebat nasabnya itulah nggak boleh disalah-salahkan, nggak boleh disalah-salahkan, nggak boleh dikritik. Kalau orang alim salah, waduh, dikecek-kecek, ya kan? Iblis juga alim, begini. Tapi kalau orang nasabnya hebat, kalau ada yang mengkritik, tidak boleh, haram. Ini kan, ini sudah suatu pikiran yang berkembang sekarang, dan itu memang tidak adil sebenarnya. Itu tidak adil. An-nasab la yakhfa syarafuhu wal ilmu la yakhfa syarafuhu aidan. Nasab itu ada sisi kemuliaannya, tapi ilmu pun ada sisi kemuliaannya pula. Kenapa mesti dibeda-bedakan? Kalau ada orang nasabnya bagus dikritik-kritik haram, berarti kamu ikut benci, berarti kamu tidak menghargai kakek moyangnya, kakeknya. Ya sudah, ini al-ilm, ini Gusti Allah itu maha alim dan mencintai orang-orang yang alim. Berarti kamu benci orang alim, berarti kamu benci Gusti Allah. Nah, ya kan begitu. Tapi nggak ada suara begini, tidak pernah digembar-gemborkan. Orang alim kalau salah, kalau bersikap salah, boleh diinjak-injak, boleh dikritik, boleh di macam-macam. Zaman lagi ngawur-ngawuran ini. Makanya pada akhir zaman itu ilmu habis, ilmu punah. Yang ada adalah kebodohan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabdi arwahil ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu secara total, secara tiba-tiba, tapi dengan cara mencabut roh-rohnya ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan. Sehingga kalau Allah tidak lagi menyisakan orang alim, maka manusia sekena-kenanya menjadikan tokoh pemimpin panutan, tokoh agama sekena-kenanya. Orang-orang bodoh sekalipun dijadikan sebagai pimpinan-pimpinan, sebagai imam-imam. Itu berarti sudah mendekati kiamat. Min asyaratis sa'ah fusyuwul jahl. Min asyaratis sa'ah fusyuwul jahli. Menyebarnya kebodohan. Segala sesuatu itu ada sisi kemuliaan, ada sisi kekurangan. Kalau ada orang alim berbuat salah, orang bodohnya tuh langsung komentar, wah masih mending saya sih orang bodoh, dia alim. Waduh, justifikasinya orang alim kalau berbuat salah nanti masuk nerakanya duluan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Nah, tapi itu dibuat justifikasi oleh orang-orang bodoh. Padahal nazom tersebut itu sebenarnya peringatan buat intern orang-orang alim. Kamu jangan semena-mena jadi orang alim, jangan seenaknya sendiri. Tuh, tapi orang bodohnya langsung ikutan nyeletuk. Ikut-ikutan nyeletuk, mendingan saya orang bodoh. Dia sih orang alim tapi berbuat salah. Saya sih bodoh, berbuat salah wajar.
nggak ada untungnya jadi orang bodoh, tidak ada untungnya. Ini zaman lagi orang bodoh pada nginjek-nginjek orang alim. Ini zaman orang bodoh lagi nginjek-nginjek orang alim. Awas ini. Justifikasinya itu tadi, mending saya orang awam, kalau salah ya makfu, dimakfu. Kalau orang alim sudah masuk nerakanya duluan. Dia tidak menghitung bahwa ilmu bisa jadi menjadi syafaat seseorang. Bisa jadi ilmu adalah menjadi syafaat seseorang yang bersalah. Loh, Gusti Allah kasihan orang ini banyak salahnya, banyak dosanya. Padahal dia mondoknya lama, biaya buat ngajinya banyak, buat beli kitabnya banyak. Aduh, kasihan, ya udahlah, dimaafkan saja. Bisa jadi begitu. Jadi kata-kata fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan itu kritik intern buat ulamanya. Orang bodohnya tidak usah ikut-ikutan ngomong begitu. Jangan merasa lebih mending jadi orang bodoh. Itu. Karena dia tidak tahu, tidak menghitung bahwa bisa jadi ilmu adalah menjadi syafaat. Ilmu adalah menjadi syafaat. Karena kewajiban manusia itu dua. Beramal dan sebelum dia beramal mesti berilmu dulu. Sebelum manusia itu beramal, manusia mesti berilmu dulu. Jadi ketika ilmu sudah dipenuhi, belum beramal, utangnya berapa? Utangnya 1. Tapi kalau orang kosong ilmu, mau beramal salah semua. Utangnya berapa? Amalnya keliru, ilmunya kosong. Berarti dua-duanya masih minus. Masih hutang 2. Nah, itu. Sudah. Kita husnudzon kepada orang-orang alim. Kita husnudzon kepada orang-orang alim. Toh yang membuat iblis diusir dari surga itu bukan persoalan ilmunya, tapi dia membanggakan asal usulnya. Seringkali orang alim ketika berbuat salah disama-samakan dengan iblis. Iblis juga orang alim, katanya begitu. Tapi yang perlu diketahui yang membuat iblis keluar, diusir dari surga adalah dia menyombongkan asal usul dia, bukan menyombongkan keilmuannya. Jadi kesombongan pertama kali yang dilakukan oleh makhluk adalah kesombongan mengenai asal usul. Itu sudah. Dan itu bertahan sampai sekarang, bahkan sampai kiamat barangkali. Kesombongan pertama kali yang dilakukan makhluk adalah kesombongan iblis. Nyombongaken apa? Nyombongaken asal usul. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tain. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Hebatan api, hebatan aku asal usulnya. Jadi asal usul itu punya potensi besar untuk dibuat alat menyombongkan diri. Asal usul itu pun memiliki potensi besar untuk menyombongkan diri. Dan itu adalah sejarah awal mula iblis diusir dari sorga itu ya begitu, menyombongkan asal usul. Barangkali ada orang menyombongkan keilmuan, tapi yang pertama kali dilakukan iblis menyombongkan diri adalah nyombongkan asal usul. Itu aja sudah. Jangan diputar balik ke sana kemari. Jangan diputar balik ke sana kemari. Orang alim kalau berbuat salah disama-samakan dengan iblis. Iblis juga orang alim, itu katanya. Aduh, itu lihat aja cerita Qur'annya gimana. Iblis itu menyombongkan apanya sih? Menyombongkan asal usul. Ya Ibrahimu, he Nabi Ibrahim, kata Gusti Allah, ini sungguh ingsun, setuhune ingsun
Alimun iku zat kang maha alim. Uhibbu demen sapa ingsun kulla alimin ing saben-saben wong alim tuh. Berharganya ilmu. Sampai Allah sendiri mencintai ahli ilmu. Berarti benci terhadap ahli ilmu ya sama dengan benci Gusti Allah. Terus dikancing dorong itu. Ini benar. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullah subhanahu fil ard. Al-alimu utawi wong alim aminullahi iku wong kepercayaane Gusti Allah subhanahu, kepercayaan Allah di muka bumi, fil ardi ing dalam bumi. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas, al-umara wal fuqaha'u. Sinfani ay hadani sinfani utawi iki iku kelompok loro min ummati saking umat ingsun. Idza saluhu ing dalem nalikane bagus sapa sinfani, saluha moko ikutan bagus annasu sapa masyarakat. Tapi wa idza fasadu ing dalem nalika rusak. Jadi semulia-mulianya orang alim tidak berarti anti kritik. Semulia-mulianya orang alim bukan berarti anti kritik. Itu kekasihnya Gusti Allah Tuhan. Orang alim itu orang yang dicintai Allah. Tapi itu pun tidak menutup kritik yang ditujukan pada diri mereka. Persoalannya banyak orang yang anti kritik, bersembunyi di balik nasabnya, bersembunyi di balik status sosialnya, ya kan? Iya. Anti kritik itu kalau memang dilakukan secara tidak adil. Sekarang ini kan orang alim dikritik secara tidak adil. Kalau dikritik secara adil sih oke. Dikritik secara adil tidak apa-apa. Kalau yang tidak adil ini, yang tidak adil kan begitu. Kalau orang alim salah dikritiknya habis-habisan, bahkan disama-samakan dengan iblis. Tapi ada orang yang membanggakan, bersembunyi di balik nasabnya, berbuat salah, berbuat kacau, tidak boleh dikritik, haram dikritik. Nah ini kan bagaimana? Ini sudah tidak proporsional, sudah tidak objektif namanya. Tidak objektif. Bisa kita sehebat-hebatnya orang alim pun layak untuk dikritik seandainya berbuat salah. Yang penting adilnya ini, yang penting itu sikap adil. Sikap adil itu penting. Suatu hadis dianggap sahih seandainya yang meriwayatkannya itu adil. Adil itu bukan berat sebelah, tidak subjektif, tidak sentimen. Dia berbicara sesuai dengan kaidah keilmuan yang ia ketahui, namanya adil. Kalau sudah sentimen, berarti sudah bersikap subjektif. Siapa itu dua kelompok manusia ketika mereka bagus, masyarakat ikutan bagus. Tapi ketika dua kelompok itu rusak, fasadan nasu, fasada moko rusak an-nasu sopo masyarakat. Masyarakat pun ikutan rusak. Al-umara urupane para pejabat. Pejabatnya korup, masyarakatnya sudah amburadul. Wal fuqaha'u dan para ahli-ahli fikih. Ahli fikihnya bagus-bagus, masyarakatnya ikutan bagus. Tapi kalau ahli fikihnya tukang bikin proposal, yang masyarakatnya pun jadinya mentalnya begitulah. Wa qala lan tahu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika fi tulu'i syamsi dzalikal yaumi. Idza ata ing dalam nalika teko alayya ing atase ingsun yaumun apa siji dina, la asdadu kang ora tambah sapa ingsun fihi ing dalam yaum
ora tambah ilman ing ilmu yuqarribu kang marakaken apa ilmu ni ing ingsun ilallahi maring Gusti Allah. Satu hari aku tidak mendapatkan satu ilmu yang mendekatkan, artinya mendapatkan kesan tentang Allah, tidak mendapatkan kesan tentang Allah, fala burika. Jadi setiap hari harus ada kesan-kesan tentang Gusti Allah, tentang Nabi, tentang sifat-sifatnya Allah. Fala burika tuh harus ada kesan, apapun kesannya. Seperti kita membaca surat wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Wa wajadaka dhallan itu saya tadi terkesan sekali tadi pagi mutolaah tuh. Wa wajadaka dhallan, dan Allah Tuhan mendapati kamu Muhammad dhallan, mendapati ing wong kang berpotensi secara nalar, secara hitungan manusia, secara perhitungan manusia itu ya sesat. Secara perhitungan manusia. Kenapa potensinya sesat? Karena hidup di lingkungan orang-orang musyrik. Tapi nyatanya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, meskipun hidup di wilayah orang-orang jahiliyah. Loh, itu kan padahal punya potensi jahiliyah secara matematika manusia. Loh, inilah Gusti Allah tuh. Inilah Gusti Allah, Masya Allah. Iya ya, disitulah Gusti Allah berperan tuh ya. Seorang nabi hidup di wilayah, di lingkungan jahiliyah, tapi sedikit pun beliau itu tidak pernah, ya maklumlah seorang nabi itu dijaga baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Itu salah satu tafsirnya. Jadi setiap hari itu harus dapat kesan-kesan, harus dapat kesan-kesan tentang Allah. Fala burika moko ora diberkahi li sapa ingsun fitului syamsi dalikal yaumi ing dalam terbite srengenge mengkono-mengkono dina. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi ing dalam masalah mengunggulkan ilmu alal ibadati ngatasi ibadah. Wah, wis jauh-jauh orang tuh saling membanggakan diri mereka, diri masing-masing sendiri. Masing-masing kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Pedagang membanggakan perdagangannya, bahkan pencopet pun membanggakan pencopetannya, keahliannya dalam mencopet. Apalagi jam'iyah istighosah, waduh, mereka bangga sekali karena jamaahnya banyak, ada sekitar 2.500 orang di kampung ini aja. Bangganya luar biasa. Semua orang bisa membangga-banggakan masing-masing. Ya memang kullu hizbim bima ladaihim farihun, merasa senang atas apa yang ada pada diri mereka. Orang yang semangat dalam mengejar pangkat, ya membanggakan pangkatnya, membanggakan kedudukannya. Yang gila akan titel, membanggakan titelnya. Yang gila ibadah, membanggakan ibadahnya. Tapi Allah mengunggulkan keilmuan alal ibadah di atas jam'iyah istighosah yang jamaahnya banyak sekali. Di atas jam'iyah istighosah yang jumlahnya ribuan orang. Itu ibadah udah dimaknai mengkonon kuduwe. Fi tafdilil ilmi ing dalam mengunggulkan ilmu alal ibadati di atas jam'iyah istighosah yang jumlahnya ribuan orang. Ya ini kata-kata ribuan orang ini yang membuat mereka menjadi bangga kan. Ya hitung-hitungan aja coba, secara perhitungan nalar antara orang belajar ilmu dengan belajar istighosah. Istighosah yang dibaca gitu-gitu doang. Loh, tidak peres keringat, tidak peres otak itu kan. Kalau ilmu perjuangannya aja susah.
perjuangannya saja susah. Dilihat dari sisi perjuangan meresnya itu juga beda. Masalah istighosah begitu-gitu aja sih, ya tidak terlalu susah. Sehari 2 hari juga bisa orang tuh kan. Yang susah itu belajar ilmu. Padahal al-ajur biqadri ta'ab kan kaidahnya tuh. Pahala yang Allah berikan kepada manusia itu tergantung bagaimana usaha yang dilakukan manusia itu. Semakin dia kesusahan semakin besar pahalanya. Itu secara kaidah yang dibaca oleh fuqaha. Al-ajru biqadri ta'ab. Ya istighosah itu kan, ya apa beratnya kan, subhanallah walhamdulillah. Cuma gitu-gitu aja, bocah cilik juga bisa. Bocah SD kelas 1 pun bisa. Nggak usah sampai perguruan tinggi kuliah. Jurusan istighosah nggak ada dan memang tidak diperlukan. Tapi kalau ingin menjadi seorang mufassir, ahli tafsir Quran, ya sampai mati ping pitu juga belum cukup untuk menjadi seorang mufassir yang betul-betul ahli tafsir. Sampai kapanpun masih akan terus berkekurangan. Jadi dilihat dari perjuangan ilmu dan ibadah saja sudah beda. Memasukkan suatu pemahaman, memasukkan suatu keyakinan itu tidak gampang. Tidak gampang. Kun bi awsafi rububiyyati lah, kun bi awsafi rububiyyatillahi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Itu kan pemahamannya kan kudu peres peres otak, peres hati. Meluangkan waktu ya juga harus berdoa juga. Harus berdoa juga. Ulama tuh dulu sampai pengen terbuka futuh akal, pikiran dan hatinya tuh. Perjuangannya dan doanya, mujahadahnya tuh. Ya. Jadi wajar Allah mengunggulkan ilmu tuh. Wajar dilihat dari belajarnya, belum lagi beli kitabnya, belum lagi beli kitabnya. Kamu punya uang 2,5 miliar sini, dibelanjakan kitab entok KB, habis semua 2,5 miliar tuh. Dan kitab yang belum terbeli masih banyak, iya kan? Tapi kalau modalnya orang ibadah istighosah, ya udah nih dikasih berapa? Modalnya tasbih paling mahal, tasbih cap apa? Koka, kayu kauka dah. Sudah ceki paling 1.000 selarang-larangan nih. Berapa mintanya? Dari semati ya, mati ping itu berintok-entok. Sampai semati ya dimodali 100. Sudah begitu ngerasai domur. Ini namanya zalim, toghut. Toghut itu keterlaluan melebihi batasnya. Toghut itu adalah orang yang keterlaluan. Tafsir lain mengatakan toghut itu semakin dihormati, semakin sewayo-wayo, semakin keterlaluan. Tuh, toghut tuh. Jadi harus ada ukurannya. Nih, ibadah dengan ilmu harus beda, harus tinggi ilmu, harus lebih mulia ilmu. Wasyahadati, iya kan? Belajarnya, waktu yang diperlukan supaya bisa punya ilmu tuh waktunya, modalnya gedean. Mondoknya tidak cukup setahun 2 tahun. Kalau istighosah, belajar istighosah, ya sudah, mana bukunya dipelajari. 10.000 semati. Kitab istighosah. Kalau jadi buat beli ilmu, masya Allah, duit 0,5 miliar tuh nggak ada apa-apanya. Buat modalin ilmu tuh
duit 2,5 miliar, belum ada apa-apanya. Itu baru sedikit ilmu yang buku ilmu yang terbeli. Modalnya gedean ya, belajar ilmu itu modalnya gedean. Ya gedean. Dianggapnya murahan, modal ilmu itu murahan. Wasyahadatilan lebih tinggi ingatase mati syahid tuh. Jadi awas nih, jangan seenaknya sendiri, Kezaliman tuh begitu. Orang awam merasa lebih berharga daripada orang alim. Merasa lebih utama, lebih terhormat daripada orang yang berilmu. Wah, dia menyombongkan diri. Bukan masalah menyombongkan diri. Bukan berarti di sini orang alim menyombongkan diri. Ini supaya teratur, itu aja sudah. Supaya keadaan ini teratur. Karena sekarang ini orang pengen dia jadi pemimpin semua, pengen ngatur semua. Bang Mandor pengen ngatur bab zakat, terjadi kan? Bang Mandor pengen ngatur, Pak RT pengen jadi ketua DKM masjid, ngaji enggak, apa enggak? Terjadi tidak begitu? Terjadi kok. Ini kan akibat orang tidak membaca. Tidak membaca. Merasa lebih pantas, merasa lebih mulia itu merasa lebih pantas. Karena macam-macam merasa lebih pantas tuh. Donatur, karena sebagai donatur saya ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, maka disinilah saya jadi ketua DKM. Loh, padahal di situ ada kiai. Ini kan berarti sudah melampaui batas tuh. Donatur kalau dia tidak ngerti ilmu tentang masjid, ya sudah. Berarti kelas dia adalah abid. Abid itu ahli sodakoh. Blingarani tidak mengatakan dia itu jahat, tidak. Baik, orang bersodakoh itu baik. Tapi di situ ada wilayah-wilayahnya sendiri. Ada wilayah-wilayahnya sendiri. Di sini orang alim di atas statusnya, statusnya lebih di atas daripada orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu dimaknai donatur masjid, ahli ibadah. Donatur masjid, donatur pesantren, Bang Mandor, apa maning? Tuh, ini jangan seenaknya sendiri. Masjid diatur-atur sekarang kan seenaknya sendiri. Yang mengatur itu bos. Karena angkue ngerasanya saya ahli ibadah dengan cara mengucurkan dana ke masjid. Maka sayalah yang paling berhak. Segala sesuatu kebijakan masjid di tangan saya. Ini kan berarti dia telah melanggar haknya orang alim. Ada bagian-bagiannya sendiri dalam mengurus agama tuh. Fadlul alim alal abid. Aduh, iya ya. Anak pangkat-pangkatnya dalam beragama tuh ada pangkat-pangkatnya, ada. Dianggapnya yang ada pangkat-pangkatnya cuma tentara aja. Tentara balok tidak boleh seenaknya sendiri berkacak pinggang, ada kuduk, padahal di depannya ada sersan misalkan. Wah, bisa dikepret itu yang balok-balok. Ada kuduk petang-tang peting-ting. Sok mengatur di hadapannya sersan, nggak boleh. Sersan bergaya-gaya di hadapannya kapten. Wah, itu juga nggak pantas, nggak boleh juga. Betul, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Kata Rasul, jangan kalian banding-bandingkan aku dengan Nabi Yunus bin Matta. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul itu. Mereka semua orang-orang soleh, mereka semua orang-orang baik. Betul. Dilihat bahwa mereka itu orang-orang baik, tidak ada perbedaan, semua membawa misi tauhid. Tapi dilihat dari
aspek yang lain tetap kita membeda-bedakan. Membeda-bedakan artinya apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami unggulkan satu sama lain. Satu sama lainnya tuh ada perbedaan. Ada perbedaan. Perjuangan Nabi Muhammad lebih berat daripada perjuangan Nabi Isa. Bukan untuk merendahkan Nabi Isa, bukan. Tapi supaya garis komando itu jelas. Supaya garis komando itu jelas. Iya. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syiqaqi. Itu keyakinan kita kudu begitu. Makhluk terbaik yang paling utama adalah Nabi kita. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Nuh. Meskipun mereka semua orang-orang istimewa kabeh di sisi Allah. Semuanya orang-orang istimewa. Tapi wa afdalul khalqi alal itlaqi, keyakinan itu mesti tertanam. Nabi Muhammad itulah yang paling utama. Iya, banding-bandingaken terus gimana? Ya karena supaya teratur. Bisanya sekarang ini tidak teratur itu kan karena ya itu tadi kan. Semua orang bergaya-gaya semua. Orang bodoh bergaya orang alim. Pangkat balok bergaya komandan. Aduh. Kafadli, tingkat keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah, apalagi di atas orang yang alim tidak, ahli ibadah tidak, misalkan. Kafadli iku kaya keutamaan ingsun ala adna rajulin ing atase paling rendahe wong lanang bin ashabi saking para sahabat ingsun. Fangzur maka perhatikan sira kaifa halikaya apa ja'alan dadiaken sapa Kanjeng Nabi. Maksudnya menganggap sapa Kanjeng Nabi al ilma ing ilmu muqarinan ingkang kang barengi li darajatin nubuwati maring derajat kenabian. Meskipun ya tentu beda. Wa kaifa lan kale halikaya apa hutta di hatta nyudo mengurangi sapa Kanjeng Nabi rutbatal amali ing kedudukane amal al mujarradi kang murni kosong adil ilmi saking ilmu. Wa ing kana lan senajana ana sapa al abidu wong ahli ibadah la yakhlu iku ora kosong sapa abid an ilmin saking ilmu bil ibadati kelawan ibadah. Tuh, yang namanya ahli ibadah itu kan paling tidak ada ilmunya sedikit-sedikit mengenai bab ibadah. Itu aja tidak sebanding dengan orang yang berilmu. Allazi yuwadzibu, jadi harus proporsional. Silahkan seseorang menjadi ahli ibadah, tapi jangan sok merasa lebih pantas daripada orang berilmu. Jangan sok merasa lebih pantas daripada orang berilmu. Sekarang banyak orang yang merasa lebih pantas daripada orang berilmu. Lebih pantas ngurusi jadi ketua DKM, lebih pantas mengatur kebijakan-kebijakan masjid, lebih pantas mengatur urusan zakat. Tuh, Masya Allah. Ya inilah orang tidak mengukur diri sendiri itu. Tidak mengukur. Nah di zakat tidak apa tidak, dia kemudian umpul-umpul warga supaya nyetor zakat ke dirinya. Ya ini kan ironis. Ironis tuh. Meskipun atas nama dia itu sebagai seorang yang ahli ibadah, orang yang ahli sosial, tidak bisa. Tidak bisa. Walau lahu kang lamun ora ono utawi ilmu iku maujud, lam takun moko ora ono opo ibadatan iku dianggap ibadah kang sah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Fadlul alimi utawi kautamane wong alim alal abidi ing atase wong ahli ibadah ka fadlil qamari iku kaya kautamane rembulan lailatul badri ing dalam bengi purnama. Bulan purnama dibandingkan ala sairil kawakib
ing atase sekarine piro-piro lintang. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u tsummal ulama'u tsumma syuhada'u. Yashfa'u maringi syafaat, memberi pertolongan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat thalathatun sapa wong telu. Al-anbiya'u rupane para nabi, mensyafaati keluarganya, mensyafaati kawan-kawannya, orang-orang yang percaya kepada mereka. Orang-orang yang percaya kepada mereka dikasih syafaat. Sumal ulama unuli ulama pun bisa memberikan syafaat. Summa syuhada'u nuli wong-wong kang mati syahid. Fa'azim moko ngagungaken sira bimartabat. Fa'azim bimartabatin moko alangkah agunge kedudukan. Ini sihah ta'ajjub af'il bihi. Hiya kang utawi martabat, fa'azim moko agung opo bimartabatin kedudukan. Alangkah agungnya kedudukan. Hiya kang utawi martabat tilwun nubuwati iku ing dalam ngiring-ngiringi tilwun nubuwati iku ngiring-ngiringi kenabian. Wa fauqa syahadati lan ing dalam sedure kesyahidan. Ma'ama ing dalam sertane dalil waroda kang tumeka apa ma fi fadli syahadati ing dalam keterangan keutamaane mati syahid. Padahal mati syahid aja udah luar biasa hebat. Maka kedudukan ilmu itu jauh di atas kedudukan mati syahid. Kedudukan mati syahid di atasnya lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu ta'ala bi syai'in afdhala min fiqhin fid din. Ma ubida ora disembah Allahu sapa Allah taala bi syai'in kelawan sesuatu afdhala kang luwih utama min fiqhin tinimbang ilmu ing dalam min fiqhin tinimbang paham fid dini ing dalam agama. Wala faqihun lan yaktine utawi siji wong alim wahidun kang siji asyaddu iku luwih berat ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah. Oh iya kan, mau kita tidak terlalu berlebihan kan, kita membanding-bandingkan tuh. No, abid tuh orang ahli ibadah atau jam'iyah istighosah kang jamaahe ada ribuan. Kita memaknainya kan begitu. Jadi abid itu adalah jam'iyah istighosah yang berisikan ribuan jamaah. Min alfi abidin lebih berat tinimbang 1000 ahli ibadah, lebih seorang fakih itu lebih berat bagi setan daripada menghadapi ribuan jamaah istighosah. Enggak apa-apa itu jumlahnya ribuan, asal kegiatannya istighosahan aja terus, jangan diisi masukkan ilmu. Wah, masih ringan bagi setan, masih ringan, masih ringan di mata setan, di pikiran setan tidak berat, tidak terlalu berat. Wa likulli syai'in lan iku kaduwe saben-saben suwiji-wiji imadun utawi pilar. Wa imadu hadad dini utawi pilar ikilah agama al-fiqhu iku adalah ilmu. Wa qala, kalau enggak ada ilmu ambruk sudah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum aisaruhu wa khairu ibadah al-fiqhu. Khairu dinikum utawi paling gampange agama sira kabeh, aisaruhu iku paling gampange. Tadi paling bagusnya. Agama yang paling bagusnya kalian aisaruhu iku paling gampange dinikum. Wa khairul ibadati utawi paling bagusnya ibadah al-fiqhu iku ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'minil alim ala mu'minil abid bisab'ina darajatan. Fadlul mu'mini utawi keutamaane wong mukmin al alimi kang hatam ihya. Gitu aja sudah. Meskipun kita tidak boleh membangga-banggakan, tidak boleh ganjen-ganjenan bisa hatam ihya, tapi dalam rangka, dalam konteks tidak apa, jangan sampai diinjak-injak kita bicara.
bukan dalam konteks berganjen-ganjen, tidak boleh mengganjenkan diri, tapi dalam rangka supaya tidak diinjak-injak ilmu ini, kita bicara dalam rangka supaya ilmu tidak diinjak-injak. Kalau dalam rangka membangga-banggakan, mengganjen-ganjenkan diri, haram pula itu hukumnya. Keutamaan wong mukmin al-alim bika hatam ihya'i, berulang-ulang. Yang hatam ihya berulang-ulang. Dah gitu aja. Alal mukmini, ingatasi wong iman al-abidi kang bangun pirang-pirang masjid lan sekolahan. Wis konon bae maknane. Ya abid kan berarti dia ahli ibadah. Ahli ibadah itu membangun masjid, membangun sekolah, no? Bikin acara istighosah. Ya, abid gitu kan. Tapi ngaji tidak mau. Ngaji tidak mau, kosong dia tuh. Iku bisa iku kacake 70 apane darajatan derajat. Nah, kamu kok malah cara bacanya terbalik, malah menghargai donatur daripada menghargai orang berilmu. Ya berarti man tawaddo'a li ghaniyin lihinahu. Siapa yang andap asor kepada orang kaya karena memandang kekayaannya, zahaba thulutsa dini, habis 2/3 agamanya. Ini awas. Ini namanya adil. Adil tuh apa benere, proporsional, objektif, tidak timpang, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya adil. Menempatkan orang pada posisinya, menempatkan jabatan kepada yang berhaknya. Itu namanya adil. Placement in the right place. Tempatkan orang pada tempat yang benar. Ini namanya adil. Tempatkan orang pada tempatnya yang benar. Namanya adil. Dah, wallahu a'lam bishawab.